Apakah bisa install MindMator di HP Android? Jawabannya adalah iya, tapi susah dan tidak worth it. Di video ini gua bakal jelasin mengapa tidak worth it untuk install MindMator di HP. Dan di akhir video gua bakal berikan kalian aplikasi alternatif yang bisa kalian gunakan untuk bikin animasi di Android. Nah, yang pertama, mengapa install MindMator di Android itu susah dan tidak worth it? Seperti yang kita tahu, untuk menginstal MindMator kalian perlu Windows. Dan untuk mengubah HP Android kalian jadi Windows itu susah banget. Kemudian Windows di HP hanya bisa dilakukan di HP tertentu yang terbatas. Kalau HP kalian pakai MediaTek atau UniSoC ya jangan harap bakal bisa. Dan selain itu, mengubah HP kalian menjadi Windows punya risiko HP kalian rusak atau bootloop. Bahkan ketika kalian berhasil install Windows dan install MindMator di HP kalian sekalipun, ada lagi masalah lainnya, yaitu MindMator akan susah digunakan. Karena interface atau tombol-tombol di MindMator itu dibuat khusus untuk layar dengan ukuran besar. Dan ketika ditampilkan di layar HP, tombol-tombolnya akan jadi sangat kecil. Dan gak cuma itu, rendering di MindMator itu berat cuy, terutama versi 2.0. Sangat bergantung dengan GPU atau graphic card. Untuk yang laptopnya gak punya dedicated GPU aja ngelag banget, apalagi di HP kan. Oke, lupakan itu semua. Mungkin kalian pengen bilang, Bang, maksudku MindMator Android itu yang APK bang, yang bisa di-download di Play Store, bukan yang pakai Windows. Mengingat codingan MindMator sekarang udah pakai C++, sebenarnya memungkinkan untuk developer bikin versi Androidnya. Namun, developer MindMator sekarang aja udah angkat kaki, udah lepas tangan dari pengembangan MindMator. Jadi ya jangankan mau bikin versi untuk Android, update versi Windowsnya aja sekarang itu terasa belum selesai dan kayak ditinggalin begitu aja dengan bug yang sangat banyak. Di sini bukan maksud gua mau jelek-jelekin developernya atau gimana. Lagi pula MindMator kan gratis ya. Ngapain juga kan developernya capek-capek ngoding kalau pendapatannya gak cukup. Mending mereka kerja di perusahaan kan. Tapi udahlah, yang pasti untuk sekarang gak ada MindMator APK yang bisa diinstal di Android. Walaupun masih ada kemungkinan kecil developernya kembali atau ada orang lain yang melanjutkan pengembangan MindMator di masa yang akan datang. Gak ada yang tahu. Jadi dengan begitu gimana nih buat kalian yang pengen bikin animasi di Android? Di sini gua ada alternatif untuk kalian. Mungkin banyak juga yang udah tahu aplikasi ini. Namanya adalah Prisma 3D. Aplikasi ini cukup untuk kalian bikin animasi Minecraft di Android dengan kualitas yang lumayan bagus. Bahkan di beberapa bagian fiturnya lebih bagus dibanding MindMator. Kayak misalnya dalam hal modeling itu bentuknya lebih bebas, nggak cuma kotak-kotak kayak di MindMator. Selain itu, Prisma 3D juga support file objek 3D yang lebih banyak kayak file OBJ dan sejenisnya, yang juga digunakan di software PC kayak Blender dan C4D. Jadi kalian lebih mudah untuk mendapatkan aset objek 3D untuk animasi kalian. Nggak kayak di MindMator yang objek 3D-nya cuma support file MiObject, MiModel, dan JSON. Sehingga agak susah untuk mencari aset-aset di luar vanilla Minecraft, apalagi yang bentuknya nggak kotak. Jadi itu beberapa kelebihannya kalau kalian mau install Prisma 3D, cari aja Prisma 3D di Play Store. Atau kalau males ngetik, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Untuk tutorial cara pakainya, cari aja di YouTube. Udah banyak juga YouTuber Indonesia yang bikin tutorialnya. Tinggal tonton aja video mereka. Yang pasti jangan nyari tutorial Prisma 3D di sini, karena di channel ini untuk saat ini gua cuma bikin tutorial MindMator, oke?